Kamu sama doa ke aku juga kamu tuh. Ya? Iya. Manggut baik. Baik ya, Bapak Ibu. Menjelang Tarwiyah, Arafah dan Adha. Di dalam surah As-Saffat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala inni dzahibun ila rabbi." Dan Nabi Ibrahim berkata, "Inni dzahibun ila rabbi." Aku akan berangkat menuju Tuhanku. Ila haitsu amarani. Allah akan mengarahkan aku terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Ternyata yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim menuju negeri Syam. Negeri Syam. Sayahdin. Pasti Allah akan memberikan petunjuk, memberikan arahan. Memang dulu di zaman dulu belum ada kompas ya. Belum ada kompas, belum ada ini. Pokoknya tergantung dengan apa yang diarahkan oleh Allah. Rabbi habli minas salihin. Sebelum aku berangkat, aku meminta kepada Allah, ya Allah, karuniai beri aku keturunan yang saleh, keturunan yang baik, untuk menggantikan aku, untuk membantu aku di dalam dakwah dan ketaatan kepadamu, dan untuk menggantikan aku sepeninggal aku diperintahkan oleh Allah ke negeri Syam. Fabasyarnahu bighulamin halim. Basyarnahu bil waladi. Kami beri kabar gembira kepada Ibrahim bighulamin halim, dengan anak yang bagus, anak yang bijak, anak yang taat. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberi Nabi Ibrahim dengan karunia seorang putra yang kita kenal dengan nama Ismail, falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala anak itu berumur 7 tahun, qala, berkata Nabi Ibrahim kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, aku bermimpi, melihat di dalam mimpi bahwa aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Anni azbahuka fanzur madza tara, bagaimana pendapat engkau wahai anakku yang bagus, yang tercintai. Jawab Nabi Ismail dengan spontanitas, qala ya abati fa'al ma tu'mar, wahai bapakku, kalau memang ini perintah Allah, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Niscaya bapak akan melihat aku menjadi orang-orang yang sabar atas kehendak Allah ini. Kira-kira itulah ya arti daripada ayat ini. Panjang lagi sebenarnya, panjang. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, panjang lagi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, profil Nabi Ibrahim ini salah satu nabi yang diberi oleh Allah kelebihan rezeki. Rezekinya berlimpah. Kayo, termasuk kayo dia. Kayo. Tapi dengan kekayaannya itu tidak mempengaruhi dia untuk taat kepada Allah, tidak mempengaruhi dia untuk meninggalkan perintah. Ya. Bahkan di dalam tafsir yang cukup panjang ini dijelaskan, panjang ini, nak nyeritakannya sampai subuh ini. Kita ringkas-ringkas we. Kalau nak digambarkan di sini nih bahwa Nabi Ibrahim ini salah satu nabi yang hampir sama kekayaannya dengan Nabi Allah Sulaiman. Nabi Sulaiman itu luar biasa. Tapi Nabi Ibrahim ini di zamannya itu kaya dengan dia ini peternak, peternak. Ribuan, ratusan ribu domba dengan unta. Mati kebanyaknya dia.
Sampai-sampai digambarkan itu untuk nak menghalau, untuk nak menggiring, ya, menggiring domba-domba ternaknya itu. Nabi Ibrahim mendatangi dusun-dusun minta bantuan penduduk itu untuk nak meli anjing. Terkumpullah anjing itu sampai 12.000 anjing. 12.000 anjing, bagus-bagus. Masing-masing anjing itu diinjoknya kalung emas. Saking kayonya tuh. Anjing itu diinjoknya kalung emas. Jadi orang yang galak pakai kalung emas itu dulu. Ini dulu. Saking Nabi Ibrahim itu memandang dunia ini persis ini anjing. Iya benar. Bahkan ada seorang sahabat ngomong, ad-dunya hiya jifa wa tullabuha kilab. Dunia ini sebenarnya bangkai. Yang menginginkan bangkai itu ya anjing. Iya, dunia ini kan bangkai. Jadi kalau kita nanda digonggong oleh anjing, lepas kelah bangkai itu. Tidak lagi digonggong anjing. Tapi kalau masih megang bangkai ini, anjing datang terus ke kita. Bukan nyambung apa tidak ini? Nyambung ya? Iya. Nah, bangkai itu adalah dunia ini ada 3 inilah. Harta, tahta, betina. Betina. Iya. Nah, jadi bukan dilepaskan nian, jangan condong dengan yang 3 ini ya. Bini aku ni 2. Iya, bini aku 2. Sikok Quran, yang kedua wong rumah. Nah, itu maksudnya dia. Iya. Harta sebagai hiasan. Nah, itu ya, hiasan. Kalau punya kita segala macam, punya cincin, cincin ini aisan jari. Jangan kita bangga dengan cincin. Itu ya. Iya, ini aisan baik. Nah itu juga mobil, rumah dan lain sebagainya. Nyatanya kalau kita mati tinggal kan? Betul aja ya. Bini itu jadilah belaganya. Kalau mati besok dikubur tengah rumah, kita ada di tengah rumah, mayat kita tak galak dia ngerewangi kita. Iya. Nah itu juga kita tapi. Iya. Karena apa? Karena dunia lah sudah kita lepaskan. Namo kita ini waktu masih hidup nih lah. Kalau kita lah mati, tidak ditanya uang. Mana cek tom tadi ya? Mana? Paling yang kita tanya jenazahnya di mana? Nah, paling itu dia. Barulah dia lalu po dengan kita. Lalu po. Itulah dunia ini. Nah, tapi Nabi Ibrahim tetap walaupun diuji, ada iblis yang datang kepada Allah. Ya Allah, Ibrahim itu sangkan dia taat karena dia itu banyak anak, banyak harta. Banyak harta dia. Tidak, kata Allah. Dia tuh hatinya tuh tetap dengan aku. Aku tahu dengan Nabi Ibrahim itu. Khalilullah, Khalili. Khalili itu artinya kesayangan Allah, kecintaan Allah. Nah, hebatnya itu ya. Nabi Ibrahim itu bergelar Khalilullah, kecintaan Allah. Luar biasa. Itu ya, luar biasa. Nabi Musa Kalimullah. Nabi Isa Ruhullah. Yang hebat lagi Nabi kita Habibullah. Tak kata lagi yang baca ngamoi Nabi kita itu, tak baca lagi. Tertinggi itu ya. Tapi Nabi Ibrahim hampir sama. Mana kalau puji ya Allah dia itu, ujilah, lajulah. Tidak bakalan condong dengan dunia dia itu. Ya sudah, iblis ini rupanya baca nyamar orang biasa, nyamar orang tua, lebih tua daripada wayang. Kamar belum tuh. Pas yang dicingi oleh iblis tadi di tengah-tengah padang Sahara itu, padang pasir itu, ratusan ribu, pokoknya anjing-anjingnya sudah yang kaku datang iblisnya marung tuh nanti. Assalamualaikum ya Khalilullah.
Salam dia dengan Nabi Ibrahim. Waalaikumsalam. Dari jawabannya bela tahu kita. Waalaikumsalam. Nah, bukan pulau hormatnya nih dah. Ya Khalilullah Ibrahim, boleh dah aku minta kambing siko? Hah? Jangan kambing siko. Seperapat ini mbek lah galau nak. Kalau kau galak. Seperapat kambingku ni nak, domba ku ni mbek lah galau. Asal kau nyebut nama Allah. Nah disebut kenyanyian oleh belis ni. Allah, mbek lah galau. Boleh. Nah, tapi kalau kau pacak nyebutkan 2 kali separuh kambing ini mbek lah galau. Oh ini Nabi Ibrahim. Mana kalau ku ucap ketiga kali, nah laju galau, mbek lah galau. Teko anjing-anjingnya mbek lah galau. Itu hebat Ibrahim itu. Jangan nak siko, mbek lah galau. Aku nak ibadah. Oh Nabi Ibrahim, lepas tanggung jawab aku. Nah, tak payah lagi dia nak berkorban. Setiap tahun berkorban itu 100. Tiap tahun itu 100 kambing, yang gemuk-gemuk yang besar-besar itu 100 unta. Luar biasa dia. Makanya makom Ibrahim ini dimuliakan oleh Allah. Ada di mana? Di langit yang ke-7, hampir ke Sidratil Muntaha sana. Saking hebat ini. Mana tahu cerita Isra dan Mi'raj. Ya. Jibril itu siapa? Al-kehebat, al-kebagusnya. Ya. Itu adalah bapak nenek moyang Nabi dan Rasul. Abul Anbiya wal mursalin wa huwa Khalilullah Ibrahim. Masya Allah, disambut oleh bapaknya itu bukan main. Cuman kami tak baca, naik lagi uji Nabi Ibrahim. Cuman anakku yang baca, cuman engkau yang baca ya Muhammad, baca naik pucuk itu. Teko Jibril lagi tak baca, naik. Sudah. Jadi mana? Belah kalau sudah teko anjing-anjingnya, aku nak bagi belik kali. Oh, rupanya ngaku belis nyamar tadi. Ibrahim, sebenarnya aku ni ecak-ecak nak minta, nak nguji. Oh, rupanya memang benar kata Allah dia, hatimu condong kepada Allah. Jadi kau ni siapa? Aku ni sebenarnya belis. Oh, aku lah tahu, Raika tu pecah belis. Sangkan salam aku tadi. Waalaikumsalam. Nabi Ibrahim lah tahu yang datang ni belis. Walaupun dia nyamar gitu ya. Itu hebatnya Ibrahim ini. Nah, beliaulah permulaan kali yang mensyariatkan kurban. Diawali dengan cerita kepergian beliau ke negeri Syam, tapi sebelum itu dia minta berdoa kepada Allah supaya ada yang nyago hurmah atau bininya Nabi Ibrahim ini yang bernama Siti Hajar. Rabbi habli minas salihin. Waktu dia berdoa itu kapan? Umurnya berapa? Sebelum 80 tahun. Nah, tapi sebelum itu disyariatkan untuk bersunat, berkhitan. Umur 80 tahun disuruh bersunat. Bayang, dapat dibayangkan itu kakas itu. Iya, saking kekejam. Belum ada penting. Belum ada lading, yang ada cuman kapak yang terbuat dari batu di asana. Baru motong mama itu. Umur berapa? 80 tahun. Nah, ya. Kita kalau bangsa telat baik sunat, kongkon sunat lagi. Maaf. Sakit itu. Tapi harus bersunat karena apa? Membuang najis dalam itu ya, najis. Nah, ini cuma miniari canggih ya. Banyak orang luar non Islam yang melok bersunat. Dia tahu syariat manfaat bersunat tu nah. Dia ujinya lainian kalau sudah bersunat. Uji kami lama tahu. Kau tu baru tahu. Iya, karena bersunat tu. Ya, bukan main, lemaknya dia. Tapi dia tu lemak pakai alat yang canggih tu nah, tak terasa dia. Tahu-tahulah tetetak yang itu, ya. Sudah dari bersunat, sudah beres bagus, ya. Dia minta keturunan. Fabasyarnahu
bi ghulamin halim. Ada sinyal bahwa hei Ibrahim, engkau akan diberi oleh Allah keturunan. Oh, bukan main senangnya. Ini ayat ini untuk kita galau-galau ya. Untuk kita umat yang di masa yang akan datang ya hari ini. Makanya kita tidak boleh putus asa, berdoa dan berusaha. Bagi yang belum punya keturunan ya, bagi yang belum punya zuriat, you tahu dengan anak mantu kita, jangan putus asa, berdoa terus, di samping itu berusaha, berusaha terus itu ya. Oi Pak Amir, apalah banyak ini ngabis ke duit, nak dapat keturunan, ya sudah jangan putus asa terus lah itu ya. Kaki ada pangkonya, ada waktunya Allah memberikan kabar gembira dengan kita. Nah, kalau kita ini termasuk aku diuji dia sudah nikah tadi, diuyang uang, mana caknya belum ada tanda-tandanya. Ujiku udah baca, berusaha mah itulah aja. Teori main ini, teori main itu segala macam. 8-9 bulan, alhamdulillah berkat usaha tadi. Cuma jangan ada berusaha tapi yang itu nak digoyori yang itu. Kalau doa beda baca, nah sudah dapat ahlinya. Ya, kalau sudah lahir siko, melo adik-adiknya tuh, merentet. Oh, aku yang ini baru siko, bini mana kalau dua ini merentet kalau ini, cek top. Oi bagus nian, ladas, cuman itu tadi ujian. Nah, dia ujiannya itu. Maman ujiannya ini terkait dengan ayat firman Allah dalam surah Al-Kahfi, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Ketika kita minta dapat, diuji lagi ya. Anak al-malu, oh rupanya ini dulu, harta dulu. Harta dan keturunan anak itu zinatul hayatid dunya. Ujian yang berat di dalam kehidupan dunia ini. Nah, dia bukan main. Nabi Ibrahim itulah sedang lucu-lucunya balamma balagha ma'ahu sa'ya. Umur 7 tahun dan lucu-lucunya nih ya. Kita kalau balik dari begawi, baru balik dari usaha dari luar, nyingok anak yang lucu-lucu itu hilang kita ininya, payahnya. Ini dah lucu 7 tahun. 7 tahun itu kira-kira umur ini apa? Kelas berapa? SD kelas 1. Nah, SD kelas 1. Atau SD kelas 2. Kelas 2 ya? 1. Oh, bukan main. Mimpi, kapan mimpinya itu? Malam tarwiyah. Malam tarwiyah, hari tarwiyah. Hari berapa tarwiyah itu? Hari 8. Hari ke-8 Zulhijjah. Makanya tarwiyah itu di apa? Muradif katanya itu kalimatnya itu adalah tarwiyah ay yatafakkara. Berpikir, apa mimpi ini dari Allah atau bunga tidur? Balamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Tapi yang mimpi ini adalah nabi. Nah, qad saddaqta ru'ya. Ini mimpi yang benar itu datangnya dari para nabi dan rasul di antaranya itu, ya. Bangun, mimpi lagi sampai salasah marratin, 3 kali bermimpi. Betul-betul isi mimpinya itu perintah Allah untuk menyembelih Ismail ini. Ini yang sudah kita terang ke setiap tahun menjelang Idul Adha ini. Nah, ya. Apa dia hikmahnya itu kakek? Nah, ini hikmahnya itu kakek. Inni anni azbahuka panzur madza tara. Lah 3 kali yakin bahwa ini adalah mimpi yang benar, maka besoknya itu adalah hari Arafah. Dua tafsir yang menjelaskan Arafah itu. Pertama, Arafah itu artinya mengetahui atau bertemu. Yang pertama adalah pertemuan antara Nabi Allah
Adam alaihi salam dengan ibu kita yang bernama Siti Hawa di padang Arafah, di padang Arafah. Itu yang ada tugu itu, nah. Tugu yang ada di Arafah itu Jabal Rahmah itu pada saat Nabi Adam ketemu dengan Siti Hawa, ditandai dengan tugu kasih sayang. Yang kedua, tafsirannya itu adalah Arafah itu Nabi Ibrahim mengetahui bahwa mimpi ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma tidak langsung disembelih. Nabi Ibrahim musyawarah dulu. Nah, musyawarah dulu. Qala ya abati fanzur madza tara anni azbahuka fanzur madza tara. Mamano pendapat kau nak? Aku ni mimpi 3 kali ya, berturut-turut isi mimpi itulah. Jawaban Nabi Ismail, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Jadi Nabi Ibrahim ini minta supaya anaknya itu bukan pinter, bukan cerdas, tapi saleh. Rabbi habli minas salihin. Nah, inilah ciri anak yang soleh ini tadi. Kalau memang ini benar perintah Allah, satajiduni insyaallah minas salihin. Qala ya abati fa'al, laksanakan, sudah. Lajulah sembelih aku, Pak. Jangan takut-takut, jangan susah, jangan khawatir. Pasti aku jadi orang yang soleh sesuai dengan doa Bapak. Nah, itu jawaban anak yang soleh, bukan anak yang cerdas, anak yang pinter. Kalau anak yang cerdas, anak yang pinter itu pasti, mana kira-kira aku mimpinya mulai kau. Ngapa dak yai dulu? Yai lah tua. Aku masih budak. Nah, ini jawaban budak pinter. Ngapa dak yai dulu? Nah, aku niat. Nah, itu celotehan kita ini. Tapi satajiduni insyaallah minas sabirin. Nah, ini ayat mengandung hikmah kepada kita galau-galau ini sesuai dengan ajaran Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum. Musyawarah, jangan nentu ke dewe. Nah, itu ya. Ada dari mata-mata orang Mekah, Muhammad, ya, ini perintahkan mata-mata untuk ke sana. Jibril, datanglah sahabat tadi, ya Rasulullah, labbaika ya Rasulullah. Kau jengok di perbatasan Hudaybiyah. Sampai di mana? Apa Quraisy itu datang? Oh, bukan main bermalam-malam. Itu setianya sahabat itu ya. Bermalam-malam mengintip mata-mata, jasus dia, spionase. Oh, itu roba. Spionase di Hudaybiyah, tempat orang mikot itu. Mak itulah sudah tergambar, dia langsung dia dikabarkan kepada Nabi, ya Rasulullah, hampir sampai ke Hudaybiyah. Wong kafir Quraisy ini. Wah, kumpul musyawarah Nabi. Mana? Kita nak ngadep ini. Nah, keluarlah ide dari Salman Al-Farisi. Ya Rasulullah, kalau kita buat parit Hondak parit. Oh, bukan tanah waktu itu, batu waktu itu keras nak matilah. Hebat aja. Dengan petunjuk Allah mudah. Muat parit sebesar abir, selebar abir itu untuk nak jadi ranjau wong kafir Quraisy. Ini ceritanya, tapi intinya adalah Nabi musyawarah. Baca baik Nabi, ya Allah, nya petunjuk. Mamano ini baca baik, tapi Nabi mengajarkan kita ini untuk musyawarah. Nah, apalagi kita mini hari ini wong tua mini hari ini pinterlah budak dari anak. Pinterlah budak dari bapak. Nah, apalagi main digital segala macam ini, lebih pintar. Kita musyawarah dulu. Nah, kita ajukan, kau nak kemana nak? Pesantren, rumah tahfiz, madrasah, atau sekolah umum, atau SMA segala macam. Ini namanya musyawarah. Nah, bapak ni nak niri ke ini nak? Mana nak? Nah, itu. Nabi Ibrahim kan musyawarah. Mana pendapat engkau nak? Ya sudah. Kalau memang ini perintah Allah, sembelih aku. Nah, ini yang pertama
kita mencontoh seorang bapak yang bijaksana. Dia bijaksana. Musyawarah, jangan mentang-mentang kita bapak. Ini diterapkan sistem otoriter, sistem komando, sistem kalau kamu dah galak nurut aku, lari kamu. Woi, bapak ini lebih-lebih dari wong komring. Hakadik niku. Oh. Yang kedua Nabi kita musyawarah itu ya. Dan intinya lagi adalah kita dianjurkan untuk mencetak anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh. Nah, ya, Nabi Ibrahim anak yang soleh, Nabi Ishak anak yang soleh. Ya, keturunannya itu anak-anak yang soleh kalau ya, anak yang pacak. Nah, berdoa. Sudah kita mati kakek, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Investasi akhirat. Di dunia kita senang, di alam barzah, di kuburan kita dapat apa ini? Dapat warisan amal, ya. Insyaallah anak-anak kita jadi anak yang soleh ya. Amin ya rabbal alamin, anak yang soleh dan solehah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Wa salli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna taqabbal ya karim. Bismillah.